We're spinning fast under neon skies. City lights fade in your rear view eyes. Winds in your hair as you chase the dawn. Every mile is a memory gone. Desert roads stretch to the edge of time. Mountains call out with a silent rhyme. Raindrops dance on your window pane. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan dimanapun kalian semua berada, senantiasa sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Jumpa lagi dengan saya di channel Didi Abdullah. Kali ini kita akan mengeksplor rute perjalanan antara Pasar Selaung hingga ke Pasar Tegalombo di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai perjalanan ini. Sekarang saya berada di pertigaan Selahung dari arah Kota Ponorogo. Jika Anda mengambil jalur lurus, Anda akan tiba di Kecamatan Ngerayun. Sementara arah tujuan kita berada di Kecamatan Tegalombo Pacitan. Itu artinya dari arah Kota Ponorogo, di pertigaan Selahung ini kita belok ke kanan. Nah, ini dia jalanannya, halus dan mulus. Let's go. Memulai perjalanan ini di Kecamatan Selahung terpampang papan pemberitahuan besar ya guys, yang memberitahukan bahwa jalur Pacitan menuju, maksud saya jalur Ponorogo menuju Pacitan, terjadi longsor tepatnya di Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, dan hanya kendaraan terbatas di bawah tonase 7 ton yang boleh melintas di jalur ini. Ya, memang beberapa minggu yang lalu terjadi longsor akibat curah hujan yang cukup tinggi di kawasan selatan ini nggih, sehingga arus Sungai Gerindulu meluap dan menggerus tebing yang di atasnya terdapat jalan raya Ponorogo Pacitan ini guys. Hampir separuh badan jalan tergerus dan ambles ke dasar sungai. Namun alhamdulillah, meski sempat memutus arus lalu lintas antara kedua kawasan, saat ini sudah bergerak cepat dinas terkait untuk melakukan perbaikan dengan cara memasang bronjong. Ya, bronjong yang berisi batu, bukan onde-onde ya guys, di batu di kawasan yang digerus tersebut. Oke, kita kembali ke perjalanan. Hari ini suasana cuaca cukup cerah di sepanjang rute perjalanan ini. Suasana cuaca yang cerah membuat visibilitas pengemudi lebih baik dan lebih jelas guys. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, pertama-tama yang kita ulas dan soroti setiap kali melakukan perjalanan adalah kondisi aspal di jalan rayanya. Dan sudah bukan rahasia umum lagi bahwa
kondisi aspal sepanjang jalan raya Ponorogo menuju Pacitan ini adalah kondisi aspal yang terbaik ya guys. Meski terletak di pinggiran dan jauh dari pusat kekuasaan, alhamdulillah dinas terkait senantiasa melakukan perhatian dan perawatan secara berkala terhadap kondisi jalan. Ya, ini kita sudah masuk di Desa Tugurejo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga masyarakat Tugurejo. Bapak Ibu, mohon izin melintas. Assalamualaikum, kula nuwun. Ya, setelah kita menyoroti kondisi aspal, selanjutnya kita menyoroti kondisi jalan dan pemandangan di sekitar perjalanan ini guys. Kita lihat seperti biasa jalanan menuju ke Kabupaten Pacitan masih tetap seperti dulu, berkelak-kelok ke kiri ke kanan dan disertai sedikit tanjakan, khususnya di kawasan Tugurejo ini. Namun hal yang tidak biasa dan jarang kita jumpai adalah keteduhan dari rindangnya pohon-pohon peneduh sepanjang jalan menuju ke perbatasan Ponorogo sampai Pacitan ini guys. Ini tidak biasa dan tidak bisa kita jumpai selain di ruas jalan Ponorogo Pacitan ini. Ya, saat ini kita memasuki Desa Tugurejo, tepatnya di kawasan Ngepung. Di kawasan ini kondisi jalannya sedikit nanjak ya guys. Walaupun tidak begitu ekstrim, namun di kawasan ini seringkali merepotkan kendaraan-kendaraan besar yang membawa muatan berat menuju ke arah Pacitan. Ya, di sini di SDNI ini, di sini biasanya kendaraan besar kehabisan nafas. Biasanya mereka mengusung semen, kayu lapis atau bahan-bahan berat lainnya untuk bahan konstruksi. Ya, di sini nih kita bisa bernapas sedikit. Namun di depan kembali keterampilan dan skill para driver harus diuji. Ini termasuk salah satu yang terberat, tanjakan menuju ke Kabupaten Pacitan. Ya, kebetulan sekali di depan ini ada sebuah kendaraan besar guys. Ini sudah lama kita menunggu momen-momen seperti ini. Cukup renggang-renggang dan merepotkan untuk melintasi tanjakan Tugurejo ini bagi kendaraan bermuatan besar. Mungkin mereka membawa semen guys, dengan tujuan Pacitan. Masih tetap nanjak sedikit demi sedikit, dan setelah sampai puncak di sini, di keteduhan ini jalanan kembali rata. Ya, kurang lebih seperti ini view-nya. Ini kondisi jalan di Desa Tugurejo, perbatasan hampir menuju ke Desa Wates, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Ya, kita sampai di kawasan SMPN Negeri 2 Selahung ya guys. Setelah SMPN ini jalanan akan kembali berkelak-kelok di kiri dan kanan, dinaungi dengan pohon peneduh yang cukup rindang. Di sebelah kiri pohon terem besi yang sudah lumayan, sudah besar-besar, dan
Di sebelah kanan rata-rata adalah tebing yang cukup curam dan sangat tinggi. Semuanya itu menambah sensasi dan nuansa keindahan yang sangat dalam, guys. Ya, di sini situasi lalu lintas kebetulan di hari ini lumayan sepi. Jalanan hanya sekali dua kali berpapasan dengan kendaraan roda 4 atau 6 atau kendaraan besar yang lainnya. Ya, seperti biasa keseharian dari ruas jalan ini ya seperti ini, guys. Tidak begitu ramai, 1-2 kendaraan besar melintas dan didominasi oleh roda 2 yang juga kebanyakan penduduk lokal saja. Ya, seperti ini kira-kira kondisinya, sangat teduh, asri dan nyaman. Oh iya guys, for your info bahwasanya jika Anda ingin beristirahat di sepanjang jalan ini banyak sekali dijumpai warung-warung kopi dan warung nasi yang ready sepanjang hari sampai malam jam 9. Suasana pedesaan yang nyaman dan asri ini menyuguhkan menu-menu pedesaan juga yang sangat khas seperti nasi pecel. Wah, di sini agak rusak sedikit, guys. Ada yang jaga tapi sudah aman. Wah, ada kendaraan macet juga, guys. Dan di depan ini juga ada menu khas daerah setempat yaitu soto kuali, guys. Silahkan mampir kalau sewaktu-waktu lewat di ruas jalan ini, tepatnya di Desa Wates, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Sotonya recommended banget bagi Anda yang lapar. Dan setelahnya soto ada warung nasi pecel yang juga ready sepanjang hari. Dan di depan ini juga ada lagi warung kopi dan juga makanan. Udah, pokoknya kalian tidak perlu khawatir kelaparan kalau melintas di ruas jalan ini. Oke, selamat datang. Kita sudah sampai di Desa Wates, nggih. Halo Bapak Ibu warga Desa Wates, kula nuwun Pak, mohon izin melintas. Mudah-mudahan semua sehat nggih penduduk Wates ini. Desa Wates adalah desa terakhir di Kabupaten Ponorogo sebelum kita masuk ke Kabupaten Pacitan, guys. Dan ini kira-kira adalah ya tikungan terakhir sebelum kita sampai di batas wilayah antara Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Pacitan. Di sini banyak sekali warung kopi ya, guys. Kalau Anda capek, lelah atau ngantuk, silahkan beristirahat. Situasinya adem, asri, nyaman, teduh, rindang. Pokoknya best banget untuk beristirahat. Ditambah di sini tuh nggak begitu berisik, jadi bisa nyantai. Ya, karena situasi lalu lintas yang sangat sepi. Oke, kita sampai di perbatasan, guys. Ya, kita masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Pacitan. Halo, kula nuwun warga Pacitan, Bapak Ibu, mohon izin untuk melintas, nggih. Ya, banyak dijumpai tambang-tambang batu, guys, di sekitar wilayah Pacitan ini. 1-2 truk
menggempur tebing-tebing hutan untuk diambil batu-batunya. Nah, seperti ini. Ya, ini tugu kedua masuk kawasan Pacitan. Selamat datang di Pacitan semuanya. Ya, ciri khasnya kalau Pacitan itu seperti ini, guys. Udah beda vegetasinya. Di tepi jalan, wah ini ada warung lagi, guys. Warung batas. Pokoknya banyak sekali warung kalau menuju Pacitan itu. Jadi tidak perlu takut kelaparan. Ya, ini kita lewat sampai di Tanjakan Kedondong. Kita sudah pernah ambil video di tanjakan ini ya, guys. Salah satu dari sekian banyak tanjakan dan tikungan di Kabupaten Pacitan yang terberat, yang paling banyak dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Nah, seperti ini. Ini bagi kendaraan yang tonasenya di atas 13 kilo, 12 kilo, ini cukup berat, guys. Nah, ini di kanan jalan ini ada lagi truk yang lagi loading, guys. Dia itu ngambilin batu di hutan, di lereng-lereng gunung itu. Ya, seperti itu pemandangannya kalau kita lewat menuju jalur ini. Oh ya, tadi saya mau ngomong, karena situasi lalu lintas yang lumayan sepi, maka di jalur ini sering sekali kita menjumpai grup sepeda, komunitas sepeda gunung yang melintas. Tapi hari ini kebetulan bukan hari libur, jadi saya tidak bisa menunjukkan, ya kita nggak simpangan gitu dengan rombongan komunitas sepeda gunung. Biasanya akhir pekan, weekend, Sabtu dan Minggu, banyakkan komunitas sepeda gunung mengambil jalur ini untuk mengisi olahraga paginya. Ya, dengan pertimbangan tadi, guys, jalurnya sepi, terus banyak makanan. Alhamdulillah, tampaknya saat ini perjalanan kita sudah sampai di Desa Gemaharjo. Ini kompleks perapatan Gemaharjo, nggih. Jadi pusat kotanya Gemaharjo itu di sini. Beberapa orang masih bingung Gemaharjo itu kecamatan apa desa gitu. Ya, jadi mungkin sebagai pengetahuan bahwa Gemaharjo itu adalah sebuah desa, nggih. Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Seukuran desa, tentu kondisi seperti ini sangat ramai sekali, guys. Banyak toko-toko di pusat kota Gemaharjo ini. Ya, lokasinya memang cukup strategis, berada di jalur utama antara dua Kabupaten Ponorogo dan Pacitan. Dan yang arah ke kanan tadi menuju desa-desa pemukiman yang cukup padat. Ada desa Taunan, ada desa Jeruk, ada desa Taunan Baru, Jeruk, dan terus sampai ke sana itu masih jauh. Pokoknya kapan-kapan kita mau eksplor kawasan Gemaharjo ke barat ini, guys. Tapi kayaknya belum hari ini, soalnya waktu kita terbatas. Dan kita mau fokus kembali lagi ke perjalanan kita menuju ke Tegalombo. Tetap saja lurus di jalur utama. Ya, kita akan sampai di Kecamatan Tegalombo nanti. Dari sini masih cukup lumayan, kurang lebih berapa ya? 8 kilo kalau dari Gemaharjo itu. 8 kilo menuju ke ibu kota kecamatan dari Desa Gemaharjo. Seperti ini kurang lebihnya jalur yang harus kita lalui menuju ke pusat kota Tegalombo. Dan perlu juga diketahui bahwa setelah tiba di Gemaharjo ini, maka kondisi geografisnya akan berbalik, ya, guys. Kalau tadi dari Selahung menuju Gemaharjo itu jalanan naik, tapi sekarang berbalik. Jadi kita itu menurun, terus menurun jalannya, elevasinya semakin turun sampai nanti ke Kecamatan Tegalombo itu jalanan terus menurun. Makanya keadaan cuaca di
Gemaharjo itu selalu dingin sejuk gitu, karena memang berada di titik tertinggi antara Selahung dan Tegalombo. Lumayan kita kalau misalnya ngadem gitu bisa ya di sinilah sekedar healing ngilangin stres. Kondisi jalanan terus menurun sampai saat ini dan berbelok ke kiri dan ke kanan. Di depan ada sebuah ya seperti destinasi wisata tapi lokal aja di sekitar sini, itu namanya hutan wisata Pinus Kita. Di atas ini guys, ya di sekitar sini. Lumayan ramai, sejuk, rindang dan nyaman untuk sekedar ngopi bersama. Oh, simpangan Bis Restu guys. Ternyata Bis Restu lewatnya jam segini ya. Ya ini sekitar jam 11. Belum ada jam setengah 11. Restu Panda jurusan Pacitan Ponorogo Madiun Surabaya lewat tol Panjang. Ya kurang lebihnya seperti itu guys. Dan jalanan terus menurun. Lumayan, nggak usah tambah gas, udah kenceng ini. Tambah kenceng. Stars light up on nightly sky. Take a chance, don't ask why. Spread your wings and learn to fly. Live today, never deny. No more waiting game. Today is yours to claim. Turn up life, don't tame. It's time to fan the flame. No more waiting game. Today is yours to claim. Turn up life, don't tame. It's time to fan the flame. Laughter echoes down the hall. Catch that feeling, let it sprawl. Paint your dreams upon the wall. Make them big, don't make them small. Laughter echoes down the hall. The sunshine peeking past the blinds. Morning coffee on my mind. Get up girl, it's time to shine. Leave your worries far behind. Kicking through the dusty streets. Every corner something sweet. Life is like a candy treat. Feel the rhythm in your feet. Ya kita lihat di sebelah kiri kita ada air terjun kecil ya guys. Ini kita sekarang sudah berjalan di tepi Sungai Grindulu guys. Jadi salah satu kawasan hulu dari Sungai Grindulu itu dimulainya dari tikungan ini. Ini namanya tikungan Sanggong. Dari sini kita terus meluncur ke bawah, dan di kawasan ini kita masih lumayan jauh dari pemukiman penduduk ya guys. Jadi wah, ada bis Aneka Jaya guys. Aneka Jaya jurusan Pacitan Ponorogo Madiun Surabaya lewat tol Panjang. Ya, di sebelah kiri kita bisa kita saksikan ini pemecah batu kerikil. Tapi mecahnya itu secara tradisional nih. Ini sudah ada dari tahun ke tahun. Seingat saya pemecah batu itu sudah ada. Tapi ya seperti itulah jumlahnya dari tahun ke tahun semakin sedikit. Mungkin beberapa di antara mereka itu sudah tua, sudah pensiun gitu ya guys ya, atau mungkin tidak boleh sama keluarganya karena ya memang pekerjaan mecah batu kerikil itu bukan pekerjaan yang ringan, berat guys. Kita harus mengusung batu dari bawah, dari sungai atau gali di gunung, terus kita pecah di pinggir jalan ini. Ya, kita sekarang berada di tepi
dari Sungai Grindulu. Sungai Grindulu mengalir. Ini guys, ini loh yang longsor itu sebelah kiri tadi. Ini kita masuk ke Desa Ploso. Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo. Ya, kembali lagi ke Sungai Grindulu. Jadi kemarin waktu hujan lebat ini penuh loh guys. Jadi mengerikan sekali. Sungai sedalam ini itu kok bisa penuh. Sampai-sampai airnya itu meluap ke jalanan ini. Yang kita lalui ini digenangi air. Jadi misalnya kita itu nggak hafal daerah, terus kita nyemplung ke sungainya itu agak kebayang. Dalamnya mungkin ada kalau 20 meter ya. Dan lebar arusnya itu deras. Ini langsung bermuara ke laut selatan nggih, ke Samudra Indonesia Raya. Lautan luas tak terbatas. Benar-benar sebuah sungai yang ikonik di sepanjang jalur Pacitan menuju Gemaharjo menuju Tegalombo ini. Kita lanjutkan menyusuri kawasan tepi Sungai Grindulu ini ya guys. Ya, ini 1-2 kita sudah melewati rumah atau hunian penduduk nggih. Tapi ya nggak banyak, tetap aja masih sungai yang mendominasi. Jadi persiapkan sebelum keberangkatan menuju perjalanan kondisi kendaraan. Saya tuh tidak bosan-bosan mengingatkan para pemirsa YouTube saya itu untuk selalu mempersiapkan kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Baik itu tekanan ban, kekencangan rantai, kondisi mesin harus sering diservis ya guys. Minimal itu ya 2500 km sekali kita ganti oli dan sekaligus servis gitulah. Ya karena kalau kendaraan sering dirawat itu dia nantinya akan awet dan yang jelas tidak mengkhawatirkan ketika kita bawa untuk bepergian seperti sekarang ini. Kondisi ya masih jarang penduduk ya, walaupun ada 1-2 tapi di sini itu kalau terjadi gangguan teknis itu angel guys. Ban bocor aja kita itu harus nuntun berkilo-kilo dan kondisi jalannya itu bukan menurun, sekarang udah nggak begitu menurun jalannya. Beda dengan di atas tadi, yang ini tuh agak landai, kadang naik, kadang turun gitu, walaupun elevasinya tuh nggak begitu tinggi. Jadi dalam keadaan seperti ini, usahakan kita selalu aman dalam berkendara. Jangan sampai terjadi gangguan teknis seperti ban bocor, kehabisan bahan bakar, atau rantainya pedot. Wah itu sudah pokoknya nggak kebayang kalau hal itu terjadi di sini. Ya bisanya ya kita nyegat truk lewat, terus kita nunut, atau kalau nggak gitu kita lempar aja kendaraannya yang bobrok itu ke sungai itu, nanti biar keli ke laut. Ya bukan hanya kendaraan, mungkin kalian itu punya mantan atau orang yang nyebelin, temen nyebelin, lo lempar aja ke sungai Grindulu situ biar hanyut ke laut. Jadi nggak usah jauh-jauh ke laut, cukup dikentirkan di sungai situ udah sampai laut nanti. Guyon guys, guyon ya, guyon supaya tidak tegang. Jangan ya, walaupun mantan tetap harus dipelihara, gak usah dilempar, nanti dia juga mati sendiri. Oke, kembali lagi ke perjalanan setelah melewati beberapa rumah penduduk. Ya kita kembali lagi ke pinggiran sungai dan tidak ada rumah penduduk ini. Yang ada ini cuma 1-2 kandang sapi gitu, kandang kambing. Oh ini ada lagi guys. Ya kita melewati 1-2 rumah penduduk. Dari kawasan ini kurang lebih kota Tegalombo masih 4 kilo lagi guys. Dan harus diingat
bahwa di kawasan ini ya guys ya, itu tidak ada sinyal handphone, itu tidak ada. Jadi handphone kalian itu nggak berguna di sini. Karena kalau WA juga nggak bisa, nerima telepon juga nggak bisa. Nggak tahu orang-orang ini pakai apa nelponnya, mungkin pakai wifi yang dipasang itu ya guys ya, langganan yang nembak itu. Dan kita sudah tiba di kawasan desa Pucangombo. Ya, kita sampai di kawasan desa Pucangombo. Kulon Wun, Bapak Ibu, semuanya saja warga masyarakat desa Pucangombo numpang lewat, permisi, mau ke Tegalombo Bapak Ibu. Kita lanjut perjalanan, masih di tepi Sungai Grindulu yang ikonik. Kita menuju ke Tegalombo. Stopping, can't be beat. Road trip anthem, fuel the fire. Higher, faster, hearts aspire. Menurut papan penunjuk arah milik Dinas Pekerjaan Umum, dari sini itu 2 kilo lagi, Tegalombo 2 kilo guys. Jadi perjalanan kita menuju ke Tegalombo sudah dekat. Tapi kok masih banyak hutan ya guys ya, walaupun sudah dekat 2 kilo menuju Tegalombo, kok masih banyak hutan, kawasan-kawasan yang jarang penduduk. Ya, kita mulai masuk ke perkampungan lagi. Untuk kondisi arus lalu lintas mulai ada peningkatan guys. 1, 2, 3, 4, 5 ada kendaraan roda 4 kita berpapasan, dan kendaraan roda 2 juga mulai banyak meramaikan perjalanan kita sampai di titik ini. Dan ini kondisi, ya istilahnya mungkin ini desa kerajaannya gitu guys. Lumayan kita sudah sampai ke pemukiman. Ya, di sebelah kiri bisa kita lihat sungai yang dalam masih tetap membersamai. Nah, berarti di belakangnya ini, wah, kita sudah sampai di Tegalombo guys. Ternyata nggak kerasa. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di Tegalombo. Di sebelah kanan kantor kecamatan, dan di sebelah kiri ini jalur menuju ke Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Alhamdulillah, gak kerasa ngebut ternyata kita sudah sampai Tegalombo. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke pasar guys. Tapi kayaknya karena hari ini tuh bukan hari PON, pasarnya mungkin sepi guys. Ya, seperti kebiasaan di desa, pasar itu hanya buka di hari-hari pasar, Pon Wage Kliwon salah satunya gitu guys. Dan dengan sampainya kita di kawasan Kecamatan Kota Tegalombo ini, maka berakhir sudah kebersamaan kita dalam video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Pesan dari kami, tetap hati-hati dan waspada di dalam perjalanan. Sampai kita berjumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gets lost, but we know the way. Drive through night to the break of day. Empty highways tell no lies, horizons point